نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kita jalankan diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun. Karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari Jumat yang kita berada di dalamnya merupakan hari yang terbaik di antara hari-hari yang ada dalam sepekan. Banyak peristiwa yang terjadi pada hari Jumat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi qubida, wa fihi an-nafkhah, wa fihi as-sa'qah. Fa'aktiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayhi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari yang paling utama di antara hari-hari kalian, yakni dalam sepekan, adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari Jumat juga beliau diwafatkan. Pada hari Jumat juga terjadi peniupan sangkakala yang menghancurkan alam semesta, yakni terjadi hari kiamat. Demikian juga pada hari Jumat wa fihi sa'qah, kematian semua makhluk, ya, untuk kemudian mereka menjalani kehidupan yang baru, yaitu alam akhirat. Ini diantara bedanya hari Jumat dengan hari-hari yang lain. Banyak peristiwa yang terjadi pada hari Jumat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'aktiru alayya minas salati fihi." Maka perbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari Jumat. yakni di antara amalan yang perlu kita lakukan pada hari Jumat adalah banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlaku baik siangnya maupun malamnya, yakni kita perbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bisa yang singkat, Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, atau yang panjang seperti yang kita biasa baca dalam salat kita setelah membaca tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bisa juga dengan kalimat ini, dan ini lebih sempurna. Kapan dibaca? Di siang atau di malam hari. Ya. Kita perbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Di sini khatib menyampaikan masalah ini karena sebagian saudara-saudara kita tidak mengetahui ahkam, hukum-hukum terkait dengan pada hari Jumat, amal apa saja yang disyariatkan pada hari ini. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada hari Jumat terdapat banyak amalan yang disyariatkan agar kita dapat memaksimalkan hari Jumat dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah salah satu di antara hari raya umat Islam. Hari Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Hari Jumat. 3 hari raya dalam dalam Islam. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Oleh karena 3 hari ini sebagai hari raya, maka kita disyariatkan berhias, kemudian berpenampilan yang rapih, kemudian juga membedakan hari-hari ini dengan hari-hari yang lain. Dan karenanya juga karena sebagai hari raya kita tidak, terutama Idul Fitri dan Idul Adha, kita tidak boleh berpuasa. Demikian pula mengkhususkan pada hari Jumat dengan berpuasa pun tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la takhussu yauman minal jumu'ah bisiyamin min bainil ayyam. Janganlah kalian khususkan hari Jumat dengan berpuasa meninggalkan hari-hari yang lain. Oleh karenanya ketika ada seorang ummul mukminin berpuasa pada hari Jumat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, apakah kemarin engkau berpuasa? Tidak. Besok mau berpuasa? Tidak. Fa'aftiri idzan. Kalau gitu sekarang berbuka. Jadi jangan khususkan karena hari raya. Ya. Nah, pada hari Jumat terdapat amalan-amalan yang disyariatkan. Yang pertama, seperti yang kita lakukan sekarang adalah melaksanakan sholat Jumat, dan hukumnya fardhu ain, ya, bagi laki-laki, ya, yakni yang sudah baligh, demikian pula tidak safar, ya, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Kewajibannya tertera dalam Al-Quran di surah Al-Jumu'ah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dikumandangkan azan untuk sholat Jumat, maka segeralah mengingat Allah, segera laksanakanlah sholat. Wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Demikian pula aktivitas lainnya. Kita tinggalkan pekerjaan kita tinggalkan bisnis kita tinggalkan jual beli kita, ya. Tinggalkan itu semua, beralih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui. Maka pada saat khutbah Jumat, pada saat azan Jumat sudah dikumandangkan, tidak ada yang boleh lagi, ya, melakukan jual beli, kemudian juga masih beraktivitas, dalam artian masih beraktivitas terkait dengan dunia. Hentikan semua pekerjaan kita, beralih mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai Jumat sudah dikumandangkan masih ada yang dagang, masih ada yang bekerja. Ini namanya lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak beberapa ancaman bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahdimanallahu la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimannallahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hendaknya orang-orang berhenti dari berani meninggalkan salat Jumat, atau nantinya Allah Subhanahu wa taala akan cap hati mereka sehingga termasuk orang-orang yang lupa sama Allah. Kalau sudah lupa sama Allah, maka Allah akan membiarkan saat dia butuh pertolongannya. Sebagaimana firman Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang yang melupakan Allah. Akhirnya Allah biarkan mereka saat butuh pertolongan, Allah biarkan.
Di dunia, demikian pula di akhirat. Saat dia butuh perlindungan dari azab Allah, saat butuh pertolongan dari Allah, saat butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah biarkan. Ini kalau mereka melupakan Allah. Di antara bentuk melupakan Allah adalah ketika azan Jumat dikumandangkan masih sibuk bekerja, masih sibuk berjual beli, berbisnis, Allah akan lupakan dia. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha jumu'at min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali saja, maka akan dicatat termasuk orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Nifak amali terkena menimpa dia dan bisa saja mengantarkan kepada nifak yang besar. Ya. Sholat Jumat yang kita lakukan juga memiliki keutamaan yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-salawatul jumu'ah as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jutunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu, salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Kita tahu hari-hari kita sering terjatuh ke dalam maksiat. Terkadang maksiat lisan, ghibah, bicarakan orang lain. Maksiat contoh lainnya, terkadang jatuh ke dalam dusta, terkadang jatuh dalam namimah, ngadu domba, dan maksiat-maksiat lainnya. Demikian pula maksiat mata, melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Ya, demikian pula maksiat lain yang kita kerjakan. Kalau kita biarkan dosa-dosa ini tidak segera kita hilangkan, maka akan menumpuk menjadi banyak, besar, dan cukuplah itu semua menggelincirkan, menjatuhkan seseorang ke jurang neraka wal'iyadzubillah. Ya. Maka supaya enggak menumpuk, segera iringi dengan istighfar. Mohon ampun kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Demikian pula dengan mengerjakan amal-amal saleh, di antaranya salat yang 5 waktu. Demikian pula salat Jumat, puasa Ramadan, ini menghapuskan itu semua. Kata ulama, la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Ya, karena kalau dibiarkan nggak bisa dikatakan dosa itu kecil kalau terus-menerus dilakukan, dan nggak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Maka supaya tidak menumpuk, tidak banyak, segera iringi dengan istighfar dan dengan beramal saleh. Agar apa? Dosa-dosa itu ya terhapus dari kita, sehingga kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam kubur menjadi tempat istirahat kita. Kita tidak perlu lagi disiksa di kubur karena sudah dibersihkan di dunia. Ya. Demikian pula di akhirat pun kita nyaman karena telah dibersihkan juga dari dosa-dosa dengan amal saleh yang kita kerjakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihi al-mubin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Amalan lainnya di samping ya salat Jumat seperti yang akan kita kerjakan berikut, termasuk di dalamnya khutbah. Ini semua menjadi satu kesatuan. Amalan lainnya sebelum kita Jumatan, kita disyariatkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya. Dan mandi ini sangat ditekankan sekali. Bahkan sebuah hadis menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi yang sudah balik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib, yang kalau ditinggalkan berdosa. Ya. Tetapi jumhur, mayoritas para ulama berpendapat hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Karena ada hadis lain yang menunjukkan fal ghuslu afdal, bahwa mandi itu lebih utama saja. Sehingga ini hanyalah di awal-awal Islam. Ketika dulu sebagian kaum muslimin mereka berpakaian wol dan menimbulkan keringat, di pagi harinya sibuk dengan bekerja, yang khawatir mereka ya ketika Jumatan menimbulkan bau tidak sedap mengganggu yang lain, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mewajibkan mereka untuk mandi Jumat. Namun setelah mereka semakin pakaian mereka semakin baik ya,
dan mereka juga yakni tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, maka ketika itulah Nabi SAW hanya menganjurkan saja. Ini yang diterangkan oleh sebagian ulama. Sehingga hendaknya sebelum kita Jumatan kita mandi terlebih dahulu, ya. Dan ini tentu lebih utama. Kemudian juga adab lainnya ketika kita hendak Jumatan, kata Nabi SAW, man ittasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi untuk salat Jumat, wala bisa min ahsani thiyabih, dan mengenakan pakaian yang terbaiknya. Kita di rumah ada pakaian yang bagus, pakai, karena hari raya. Ya, wa massa min tib, kemudian dia menggunakan parfum, ingkana indah, ketika ada padanya. Thumma atal jumu'ah, kemudian dia datang salat Jumat, falam yatakhatta' naqan nas, dia pun tidak melangkahi pundak orang. Yang sampai di situ dia di situ, enggak sampai yakni melangkahi ataupun menyingkirkan orang yang sedang duduk berdua misalnya, ya. Thumma shalla ma kataballahu lahu thumma ansab, kemudian dia pun salat menunggu khatib naik mimbar, menunggu dimulai khutbah, ya. Dia salat semampunya, ya. Bisa 2, bisa 4, bisa sampai 6 rakaat dengan 2 kali salam, 2 kali salam, 2 kali salam semampunya, ya. Thumma ansab, kemudian dia pun diam memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib, ya. Idza kharaja imamu, ketika imam atau khatib telah datang, hatta yafrugha min salati, sampai selesai, kanat kafaratan lima bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka itu semua menjadi penghapus dosa yang terjadi antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya, termasuk penghapus dosa-dosa, ya. Berhias sebelumnya, kemudian bersih-bersih sebelumnya, potong kuku, kemudian juga kita berhias untuk sholat Jumat. Ini semua adalah ibadah. Kemudian juga adabnya adalah kita datang lebih awal, ya. Kita datang lebih awal, jangan pas menjelang khatib naik mimbar baru datang. Ini keliru. Sebaiknya kita datang lebih awal. Karena kata Nabi SAW, idza kana yaumul jumu'ati waqafatil malaikah, apabila tiba hari Jumat maka para malaikat akan berdiri ala babil masjid. Mereka berdiri di pintu-pintu masjid. Pintu-pintu yang ada mereka berdiri. Ya, ngapain mereka berdiri di situ? Menunggu di samping pintu yaktubunal awwal fal awwal. Mereka catat siapa yang datang pertama, siapa yang datang kedua. Kita tidak melihat, tapi ada malaikat yang nungguin kehadiran kita, mencatat siapa yang datang pertama, siapa yang datang kedua. Kata Rasulullah SAW, wa mathalul muhajir, orang yang datang duluan, kamathalil ladzi yuhdi badana, seperti berkurban dengan unta. Unta harganya mahal, tapi orang yang datang duluan untuk mengikuti sholat Jumat, dia seperti berkurban dengan unta. Tsumma kalladzi yuhdi baqarah, untuk urutan yang kedua seperti berkurban dengan sapi yang harganya mahal, dia seperti orang yang berkurban dengan sapi. Tsumma kabsha, orang yang datang ketiga seperti berkurban dengan kambing. Tsumma dajajah, kemudian dengan ayam. Tsumma baydah, kemudian dengan telur, ya, dan seterusnya. Fa idza kharajal imam, ketika khatib telah naik mimbar, tawaw suhufahum, maka para malaikat pun menutup catatannya. Wa yastami'una dzikr, dan hadir menyimak khutbah yang disampaikan oleh khatib. Nah, ini ada malaikat-malaikat pada hari Jumat yang di pintu-pintu mencatat siapa yang datang duluan. Masa kita tidak mau dicatat sebagai orang yang pertama, kedua? Orang yang pertama seperti berkurban dengan unta, orang yang kedua seperti berkurban dengan sapi, yang ketiga seperti dengan kambing, dan seterusnya. Dan adabnya juga adalah diam, memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Jangan sampai ada di antara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah ada yang main HP. Ini sama aja ngobrol. Ya, melakukan obrolan dengan orang lain, ya, bisa sia-sia Jumatannya. Dia mengerjakan sholat Jumat, iya, telah menggugurkan kewajiban, cuma pulang ke rumahnya tanpa membawa pahala apa-apa. Berkata kepada orang yang sedang bicara saja, diam saja, ini dapat membuat sia-sia Jumatan kita, apalagi kita berkata. Ya, kata Nabi SAW, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit, ya, faqad lagauta. Jika engkau menyuruh orang diam saja ketika orang yang ada yang bicara, maka engkau telah sia-sia, apalagi yang berbicara ketika khatib sedang berkhutbah, lebih sia-sia lagi. Datang ke masjid, pulang enggak dapat pahala apa-apa. Menggugurkan kewajiban, iya,
telah mengerjakan kewajiban tapi nggak dikasih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, adab di antara adab pada hari Jumat adalah membaca surah Al-Kahfi, baik di siang atau di malam harinya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qara'a suratal kahfi, man qara'a suratal kahfi adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya cahaya antara dua Jumat. Nah, maka kita baca baik siang atau malamnya, malam Jumatnya kita baca surah Al-Kahfi, dan membacanya berdasarkan lafaz qara'a surat Al-Kahfi, ya surah Al-Kahfi secara keseluruhan ya dibaca. Ya, dan itu tidak makan waktu yang lama. Ya, keutamaannya Allah akan berikan cahaya untuknya antara dua Jumat. Dan inilah hadis yang sahih tentang bacaan yang dibaca ketika pada hari Jumat malam dan siangnya, yaitu membaca surah Al-Kahfi. Demikian pula amalan atau adab yang dianjurkan pada hari Jumat ini adalah kita berdoa. Kata Nabi SAW, yaumul Jum'ah ithnata asyrata sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 waktu. Ya. Tidak ada seorang muslim berdoa pada hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, yakni ada waktu mustajab yang kalau seorang berdoa bertepatan dengan waktu tersebut, maka Allah akan ijabahkan doanya. Kapan? Faltamisuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir sa'ah ba'dal asar, yaitu di akhir waktu setelah asar. Manfaatkan dengan berdoa. Ini waktu mustajab. Setelah asar kita manfaatkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang terdahulu, banyak riwayat dari orang-orang terdahulu bagaimana doa mereka ketika mereka panjatkan setelah asar, ya Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonannya. Nah, inilah beberapa amalan pada hari Jumat agar ya yang sebelumnya kita tidak tahu amalan apa saja yang disyariatkan, kita jadi tahu dan kemudian kita dapat memaksimalkan hari Jumat dengan sebaik-baiknya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya agar Dia terus membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, memberikan kepada kita istiqamah di atas agama sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.